وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, pembahasan tentang 3 fondasi agama yang wajib untuk diketahui. Dan telah kita sebutkan, kita sudah membahas tentang tingkatan agama itu. Yang pertama Islam, kemudian yang kedua iman, kemudian yang ketiga ihsan. Dan kita sekarang masuk di pembahasan yang kedua, tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan iman. Penulis mengatakan al-martabatu tsaniyatu, tingkatan yang kedua al-iman. Dan telah kita sebutkan iman itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu adalah qaulun bil lisan, perkara yang harus diucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, diperbuat dengan anggota badan, wa i'tiqadun bil janan, diyakini dengan keyakinan hati, yazidu bi ta'atir rahman, akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala, wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan akan berkurang iman itu ketika kita taat kepada syaitan. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan, dan iman itu ada 73 lebih cabang. Berarti iman itu bertingkat-tingkat. Siapa yang dia itu mengamalkan banyak sekali cabang keimanan, berarti tingkatan dia semakin tinggi. Semakin banyak cabang keimanan yang dia amalkan, maka dia itu semakin tinggi derajatnya. Tetapi siapa yang dia itu sedikit amal-amal dari cabang keimanan itu, maka imannya itu rendah. Sehingga iman itu bercabang-cabang. Dan iman itu nanti bisa naik cabangnya dan bisa turun. Dan ketika turun itu bisa turun itu mengurangi, iman itu bisa berkurang, dan terkadang iman itu bisa hilang, yaitu ketika berkurang itu sampai totalitas, sehingga sampai imannya itu habis. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan, dan iman itu ada 73 lebih cabang. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah, cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa iman itu harus diucapkan, dan la ilaha illallah itu harus diucapkan, dan mengucapkan la ilaha illallah itu termasuk iman. Wa adnaha imatatul adza anit thoriq, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Menyingkirkan gangguan di jalan itu adalah perbuatan. Berarti iman itu juga harus diperbuat. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu merupakan cabang dari keimanan. Berarti menunjukkan bahwa iman itu juga perbuatan hati, sehingga apa yang diperbuat oleh hati itu juga termasuk keimanan. Maka dalam pembahasan ini berarti 73 cabang lebih, itu kan banyak sekali. Nanti 73 cabang itu terbagi menjadi 3. Muaranya ketiga. Ada cabang-cabang iman yang berupa ucapan, ada juga cabang-cabang iman yang berupa perbuatan badan, ada juga cabang-cabang iman yang merupakan hati. Sehingga nanti semua cabang itu nanti terbagi menjadi 3 itu. Dia masuknya ke ucapan atau perbuatan atau keyakinan di dalam hati. Berarti semua cabang iman itu nanti muaranya kembali kepada 3 macam ini: ucapan, qaul, wa amalun, wa i'tiqadun, baik berupa ucapan, perbuatan atau keyakinan. Oleh karena itu, iman itu bukan hanya keyakinan. Ini yang perlu difahami, karena sering orang keliru. Saya mengimani masalah ini, berarti apa? Saya itu meyakini, bukan hanya meyakini. Meyakini iya harus. Kemudian yang kedua harus diamalkan. Kemudian yang ketiga harus diucapkan. Nah itu siapa yang dia itu meyakini tapi nggak mau mengamalkan dan mengucapkan, maka nggak diterima. Abu Thalib itu pamannya Rasulullah, dia itu percaya sekali Islam itu agama yang benar. Dia
Demikian juga Heraklius percaya juga. Sampai Abu Thalib itu membuatkan sebuah syair, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin khairu adyanil bariyati dina. Saya telah mengetahui bahwasanya agama Muhammad itu adalah sebaik-baik agama di muka bumi ini. Tapi ketika tidak mengucapkan sebelum meninggal dunia, tidak membaca la ilaha illallah, kafir, meninggal dunia di atas kekufuran, walaupun dia percaya. Sehingga orang yang percaya belum beriman juga. Contohnya misalkan saya beriman tentang masalah ini, kamu percaya tapi kamu ucapkan dan berbuat enggak? Sehingga harus tiga ini berkumpul, tiga perkara ini. Orang yang dia mengamalkan, misalkan dia mengamalkan tapi dia nggak mempercayai, dia beramal tapi nggak mempercayai, berarti apa? Dia kayak orang munafik. Orang munafik dia mengamalkan ibadah tapi hatinya kufur, berarti tidak sah juga. Ada juga orang yang dia itu mempercayai, mengamalkan tapi dia itu tidak mengucapkan, ya sama juga. Maka tiga perkara itu harus berkumpul. Jadi iman itu harus diucapkan, iman itu harus diperbuat, dan iman itu harus diyakini dalam hati. Sehingga iman itu bukan hanya keyakinan hati. Maka itu yang perlu kita pahami. Maka semua ibadah itu, perhatikan di sini, semua ibadah itu iman. Semua macam ibadah itu iman. Berarti orang berzikir itu iman, walaupun lisannya berzikir. Orang sholat, gerakan, ketika dia bergerak, dia itu iman itu. Jadi apa? Berarti iman itu berarti semua kedekatan kita kepada Allah Ta'ala. Bukan hanya iman itu yang kita yakini, bukan. Iman itu yang kita yakini, iya. Tetapi apa yang kita ucapkan dari kebaikan, apa yang kita amalkan dari kebaikan, itu juga iman. Oleh itu apa? Sholat itu iman. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana Allah liyudhi'a imanahu. Allah sama sekali tidak mungkin menyanyiakan iman mereka. Iman di sini apa? Sholat menghadap Baitul Maqdis waktu itu. Berarti apa? Berarti iman itu sholat. Iman itu apa? Baca Quran. Iman itu sedekah. Iman itu menyingkirkan gangguan di jalan. Itu semuanya iman, walaupun itu nggak ada kaitannya dengan hati. Tetapi apa? Itu diucapkan dan diperbuat. Maka itu iman itu bisa berupa ucapan, iman itu bisa berupa perbuatan, dan iman itu bisa berupa keyakinan hati. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi itu adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thoriq. Yang paling rendah berarti iman itu ada batasan paling tinggi, paling pol berarti itu. Dan iman itu juga ada batasan paling rendah. Jadi ada yang tingkatan paling tinggi, ada tingkatan paling rendah, kemudian ada yang di tengah-tengah. Berarti yang lain itu tengah-tengahnya. Berarti dari ini kita pahami 73 cabang itu yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Itu berupa ucapan. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan di jalan. Itu dari ini kita tahu. Sedangkan yang lain, tingkatan yang kedua apa, ketiga apa, keempat apa, sampai ke 70 itu apa, wallahu alam. Tetapi Rasulullah hanya mengisyaratkan yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan di jalan. Seterusnya mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu termasuk cabang dari keimanan. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, ini kemarin kita telah jelaskan poin yang di sini secara panjang lebar. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wa arkanuhu sittatun, dan rukun iman itu ada 6. Rukun itu sekarang sudah merupakan bahasa Arab yang diindonesiakan. Jadi maksudnya itu kita dengar kalimat rukun itu sudah paham. Kenapa? Karena sudah familiar, bahasanya itu sudah familiar, walaupun itu muaranya itu dari bahasa Arab. Seperti salam, itu kan sudah bahasa familiar. Kita alhamdulillah, itu kan orang sudah tahu, sehingga orang-orang itu sudah biasa ngomong seperti itu. Coba kalau ditanya rukun itu apa sih artinya itu? Rukun itu artinya apa? Nah di sini yang jadi masalah. Yang jadi masalah itu terkadang bahasa resapan asing, bahasa resapan, yaitu bahasa luar yang digunakan di bahasa Indonesia, itu terkadang banyak yang kacau. Itu terkadang banyak yang kacau, sehingga terkadang itu resapannya itu malah nggak benar. Contohnya misalkan hati, itu kan terjemahan untuk al-qalbu. Jadi al-qalbu itu terjemahkan dengan hati, itu kan nggak pas, itu tidak pas, karena hati itu bukan al-qalbu. Hati itu beda, tapi al-qalbu itu artinya jantung.
Cuma kalau diartikan jantung nggak enak, sehingga resapannya itu keliru. Demikian juga nanti banyak bahasa Arab itu digunakan ke kita tapi resapannya keliru. Itu maka rukun itu apa? Kalau rukun itu sering nanti diartikan dengan pondasi, sering juga diartikan dengan pilar-pilar. Demikian juga sering digunakan untuk tiang, tapi semuanya nggak tepat. Kenapa? Karena bukan itu. Rukun itu bukan itu. Setiap nanti yang lain itu ada namanya sendiri-sendiri dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab itu nanti ada rukun, ada imad, ada juga asal. Itu beda-beda. Kalau rukun, jadi ada rukun, ada asal, ada juga imad. Kalau imad itu tiang. Oleh itu Rasulullah mengatakan wa amuduhus shalah, amud itu tiang, dan tiang agama itu sholat. Jadi kalau dalam bangunan itu namanya tiang. Sedangkan pondasi itu namanya asal, usul, sehingga dinamakan dengan usul akidah Ahlussunnah. Itu pondasi asalnya. Itu. Jadi ada tiang, ada pondasi. Kemudian yang ketiga itu ada rukun juga. Nah, rukun ini sering diterjemahkan beda-beda. Ada terjemahan pilar beda juga, bukan pilar ini. Nah, jadi artinya apa? Rukun itu pengikat antara satu bagian dengan bagian yang lain. Berarti kalau dalam bangunan itu, rukun itu apa? Pojok-pojok itu yang ada cor-corannya itu menyatukan antara tembok satu dengan tembok yang kedua, kemudian dicor. Nah, itu namanya rukun. Arkanal bait itu cor-coran yang merupakan penegak nanti setiap tembok-tembok itu dinamakan dengan rukun. Tapi kalau mau diartikan seperti itu kan gak enak. Rukun iman, cor-coran iman misalkan, kan gak mungkin gitu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya karena bahasanya itu gak enak di bahasa kita, diterjemahkan dengan bahasa yang lain. Akhirnya seringnya itu rukun sholat itu kayak misalkan pondasi sholat, padahal bukan itu, beda. Nah, itu sekarang alhamdulillah kalimat rukun itu sudah menjadi kalimat yang familiar di kita. Kita itu sudah tahu, oh rukun. Nah, rukun itu kita paham. Rukun itu sesuatu yang mana perkara itu nggak akan dianggap kecuali dengan sesuatu itu. Jadi ada perkara yang memiliki banyak rukun-rukun, tidak akan dianggap sesuatu itu kecuali dengan rukun itu. Itu namanya rukun. Sehingga rukun itu harus ada. Sholat misalkan ada namanya rukun sholat. Sholat tidak akan dianggap sholat kecuali dengan rukun-rukun itu. Maka kalau ada satu rukun yang nggak dikerjakan, maka sholatnya nggak dianggap. Nah, itu dinamakan dengan rukun. Terus mengatakan wa arkanuhu sittatun, dan rukun iman itu ada 6 perkara. Rukun iman itu ada 6. Antu'mina billah, yang pertama beriman kepada Allah Ta'ala, wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini nanti macam-macam yang 6 ini, rukun iman yang 6 itu nanti akan kita jelaskan panjang lebar per iman. Iman kepada Allah itu konsekuensinya apa? Kalau kita beriman sama Allah itu apa yang harus kita yakini? Yang harus kita imani itu apa? Ada 4 perkara. Kalau ini nggak ada, nggak sah iman kita itu. Jadi nanti akan kita bagi setiap rukun iman, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, itu nanti ada konsekuensinya yang harus dijalankan. Nanti insya Allah akan kita bedah satu persatu, dan pembahasannya kita panjangkan karena pembahasan ini jarang dikaji. Masalah rukun iman itu jarang dikaji. Kemudian beliau mengatakan wa dalilu ala hadhil arkani sittati, dan dalil tentang rukun 6 ini, rukun iman yang 6 ini, firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, bukan termasuk kebajikan ketika engkau memalingkan wajah kamu ke timur dan ke barat. Walakinnal birra, akan tetapi kebajikan itu man amana billahi wal yaumil akhir, orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, wal malaikati, beriman kepada malaikat, wal kitabi, beriman kepada kitab, wan nabiyyin, beriman kepada nabi.
Kalau kita perhatikan ayat ini, surat Al-Baqarah itu disebutkan iman itu hanya 5. Kalau di situ kan cuma 5 yang disebutkan. Walakinnal birra man amana billah. Pertama, iman kepada Allah, wal yaumil akhir, hari akhir, malaikat, kitab, nabi. Tidak disebutkan di dalamnya takdir. Ini kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Kalau dalam surat yang lain, dalam surat Al-Baqarah juga ayat 285 itu juga disebutkan beberapa iman, tapi disebutkan malah cuma 4. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, terakhir surah Al-Baqarah itu, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada apa yang Allah turunkan. Kullun amana billah, semuanya beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat, wa kutubihi, kitab, wa rusulihi, rasul. Disebutkan 4. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih, kami tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lainnya. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka mengatakan kami dengar dan kami patuhi. Ghufranaka rabbana, pengampunan engkau ya Tuhanku yang kami inginkan. Wa ilaikal masir, dan kepada engkau kita akan kembali. Berarti kalau kita perhatikan dua ayat ini, dua ayat semuanya dalam surah Al-Baqarah itu, di situ penyebutan ada beberapa rukun iman. Ada yang menyebutkan 5, ini dalam surah Al-Baqarah 177. Ada juga penyebutan 4 dalam surah Al-Baqarah 285. Berarti kalau kita bertanya di sini berarti, nah, terus rukun iman kepada takdir, rukun iman sama takdir kenapa kan disebutkan? Maka penulis mengatakan di sini wa dalilul qadar. Kalau dalil takdir, dalil tentang iman kepada takdir itu ayatnya berdiri sendiri. Yaitu Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qamar 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala perkara, segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya. Berarti kalau kita perhatikan di sini berarti tidak ada ayat, ini perhatikan di sini, tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan dan menyebutkan secara berurutan 6 rukun iman. Secara berurutan itu enggak ada. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, kemudian hari akhir, kemudian takdir, nggak ada. Tidak ada ayat yang menyebutkan seperti itu. Yang ada itu hanya ayat yang menyebutkan 5 rukun itu paling pol 5. Itu dalam surat Al-Baqarah tadi 177, atau ada ayat yang menyebutkan 4. Itu pun nggak tertib juga, penyebutannya itu tidak tertib. Contohnya misalkan dalam surah Al-Baqarah 177. Apa yang disebutkan? Allah, hari akhir, malaikat, kitab, nabi. Tartibnya enggak seperti itu. Berarti tartibnya malah Allah setelah itu malaikat, Allah setelah itu hari akhir. Disebutkan Allah setelah itu hari akhir. Kemudian kalau di dalam surat Al-Baqarah yang 285, Allah, malaikat, kitab, rasul, tapi hari akhir enggak disebutkan. Berarti menunjukkan apa? Tidak ada ayat dalam Al-Quran, satu ayat yang menyebutkan secara berurutan 6 rukun iman. Itu tidak ada ayatnya. Pertanyaan terus, tartib rukun iman itu iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, iman sama takdir. Itu tartibnya dari mana? Kita katakan tartibnya dalam hadis. Tartibnya itu kita mendapatkan dalam hadis yang terkenal, nanti akan dibahas nanti di kitab ini juga. Nanti terakhir setelah menyebutkan tentang ihsan, setelah itu nanti penulis akan menyebutkan dalilnya, maka menyebutkan dalil tentang hadis Jibril. Malaikat Jibril itu datang Rasulullah dalam wujud laki-laki. Setelah itu bertanya, ya Muhammad, kabarkan kepada saya iman itu apa? Maka Rasul mengatakan, antu'mina billah, kamu beriman kepada Allah pertama, wa malaikatihi, malaikat, wa kutubihi, kitab, wa rusulihi, rasul, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, dari hadis ini, hadis riwayat Muslim ini jelas sekali berarti iman kepada rukun iman itu ada 5. Ada 6. Tartibnya apa? Tartibnya itu iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir. Nah, berarti kita mendapatkan jumlah rukun iman itu ada 6. Demikian juga tartibnya seperti itu kita mendapatkan dalam hadis Rasulullah SAW.
Cuma kalau kita kembali ke Al-Quran, tidak ada Al-Quran yang menjelaskan rukun iman itu ada 6, tartibnya itu nggak ada. Jadi pahami ini. Demikian juga seperti rukun Islam yang telah kita sebutkan. Rukun Islam itu ada 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari hadis. Di Al-Quran nggak ada penyebutan rukun Islam. Rukun Islam itu nggak ada penyebutannya itu, tapi berdiri sendiri. Sebutkan syahadat, kemudian sholat, zakat. Nanti puasa disebutkan berdiri sendiri, kemudian nanti haji sendiri. Tetapi kalau ayat yang menjelaskan langsung 5 seperti ini, itu nggak ada. Oleh karena itu, orang-orang yang mengingkari hadis dinamakan dengan kelompok namanya ingkaru sunnah. Orang-orang yang tidak beriman sama hadis, mereka hanya mencukupkan dengan Al-Quran saja. Ya, Al-Quran cukup kata mereka, kita tidak butuh dengan hadis. Dan itu di Indonesia berkembang kelompok ini. Dan Rasulullah sudah mengabarkan nanti akan datang, Rasulullah mengatakan akan datang sebuah zaman di mana nanti ada orang yang kerjanya duduk, ngobrol, makan. Setelah itu ketika dibawakan dalil sebuah hukum, dia mengatakan enggak, datangkan Al-Quran saja, kalau kami enggak percaya dengan hadis. Ya, jadi ada kelompok nanti seperti itu, dinamakan dengan kelompok namanya ingkaru sunnah, pengingkar hadis. Dan itu di Indonesia banyak, apalagi sekarang berkembang pesat di Jawa Tengah ini. Pusatnya di Solo, dan mereka membuat nama-nama ya pakarnya Quran lah itu. Dan itu berkembang sampai punya televisi, punya radio, dan di mana-mana, jamaahnya di mana-mana, termasuk Pekalongan banyak, termasuk Comal banyak. Bahkan kalau kajian hari Ahad itu sampai berbis-bis datang berangkat ke Solo itu. Walaupun nama mereka sekarang diganti nama itu, tapi terkenal, apalagi pencetusnya kan bukan dia. Ini kan yang sekarang terkenal itu cuma melanjutkan karena dia menantu. Tetapi pemikirannya itu ada pada mertuanya itu, dan sebelumnya itu sudah ada. Dan itu jelas-jelas ingkar sunnah. Dia tidak beriman sama hadis sama sekali. Sampai saya pernah diskusi sama beberapa ustadznya mereka itu, dia mengatakan kalau hadis saya nggak terima. Maka saya tanya, kenapa nggak diterima itu? Hadis itu banyak bohongnya, gitu. Karena kan sumbernya kan hadis benar kata mereka, Rasul itu benar, tapi yang meriwayatkan dari Rasulullah itu kan orang-orang yang sahabat, dan ya kan banyak bohongnya itu. Kita nggak beriman, kita nggak percaya itu. Padahal apa? Ilmu hadis itu kan ada seleksinya. Nanti seleksi para ulama, ada namanya hadis sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Itu kan nggak main-main mereka itu. Tetapi mereka saya nggak percaya, saya nggak percaya. Maka ketika ditanya, lah terus kalau kamu berimannya cuma dari Al-Quran saja, terus bagaimana kamu sholat itu? Dan ditanyakan terus, ini gimana ibadah kalian itu? Kata mereka kan, kata Aisyah radhiyallahu anha itu, Aisyah itu kan mengatakan, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Berarti apa? Berarti cukup Al-Quran saja itu. Nah, setelah itu kita tanya, lah apa yang kamu bawa itu datangnya dari mana itu? Yaitu hadis gitu. Kamu mengatakan, Aisyah mengatakan karena khuluqul Quran, akhlaknya Rasul itu Quran, itu apa namanya itu? Itu ya hadis itu. Nah, berarti kan kamu ngambil hadis juga itu. Enggak, itu kita poin kembalinya ke Al-Quran saja itu. Enggak butuh hadis itu. Sehingga ustadznya itu kalau ditanya masalah-masalah yang kan sering itu diskusi. Saya kalau di Salatiga itu sering dengar televisinya. Saya buka televisi karena di Salatiga itu dekat dengan Solo itu televisinya itu muncul di televisi biasa di rumah-rumah itu. Jadi nggak usah pakai streaming lagi itu sudah di rumah itu sudah muncul itu kajiannya itu. Saya sekarang hatta orang kampung saya aja banyak itu yang ikut itu banyak itu di kampung saya itu. Akhirnya ketika saya diskusi sama mereka itu, lah itu kayak itu aneh, dan ustadznya itu kalau ditanya masalah-masalah itu aneh sekali jawabannya itu. Ditanya masalah tikus, apa hukum tikus? Boleh. Lah kenapa? Karena Al-Quran nggak menyebutkan. Nah, terus kalau ditanya, terus kalau saya makan tikus gimana? Ya kamu kalau doyan makan saja itu. Kalau nggak doyan nggak usah dimakan itu. Ditanya masalah anjing bagaimana hukumnya itu? Anjing itu Allah tidak pernah menajiskan, Allah tidak pernah mengharamkan. Anjing Allah tidak pernah mengharamkan. Bahkan binatang buruan yang dimangsa anjing boleh dimakan. Nah, kalau ditanya, lah terus hadis tentang masalah air liur anjing itu najis, itu kan hadis. Saya nggak percaya dengan hadis itu. Nah, terus Al-Quran nggak ada penyebutan hadis anjing itu haram. Yang Allah haramkan itu hanya babi, binatang itu. Nah, pertanyaan berarti boleh makan anjing nggak? Pokoknya Al-Quran nggak mengharamkan. Jadi kalau didesakan sampai demo itu, orang Islam sampai pernah demo sama mereka itu, didesak, kalian itu menghalalkan anjing nggak itu? Kata dia, enggak, saya nggak pernah menghalalkan, tapi Allah tidak pernah mengharamkan.
Keyakinan saya itu Allah nggak pernah mengharamkan anjing. Nah, berarti hukumnya apa? Ya pokoknya saya nggak mau menghalalkan. Saya nggak mau menghalalkan karena yang berhak menghalalkan itu hanya Allah Ta'ala. Nah, pertanyaan, lah berarti apa hukumnya? Yang penting Allah tidak pernah mengharamkan. Itu jawaban saya. Allah nggak pernah mengharamkan. Lah berarti hukumnya apa? Saya nggak mau menghalalkan. Karena yang menghalalkan itu hanya Allah Ta'ala itu. Tapi Allah nggak pernah mengharamkan. Berarti intinya apa? Ya intinya boleh gitu. Intinya boleh, tapi jawabannya bulat. Karena kalau terang-terangan anjing itu halal, itu jadi bulan-bulanan sama orang Islam yang lainnya. Nah, jadi ini kelompok besar sekali, kelompok ingkar sunnah, dan mereka nggak mau mempelajari hadis, nggak mau mereka itu. Nah, jadi maksudnya itu aneh bagi orang-orang yang ingkar sunnah itu. Mereka mengatakan kita percaya sama Al-Quran saja. Pertanyaan, oke, Al-Quran itu sumber hidayah. Pertanyaan, kan Allah memerintahkan kita sholat itu. Allah memerintahkan kita sholat. Wa aqimus sholah, tegakkan sholat. Pertanyaan, kamu sholatnya kayak apa? Ya sholatnya itu takbiratul ihram, kemudian nanti baca Al-Fatihah, kemudian nanti ruku, kemudian i'tidal, sujud, duduk. Pertanyaan itu dari mana itu? Ya itu dari hadis Rasulullah SAW itu. Nah, berarti apa? Mereka tata caranya juga ngambilnya dari hadis Rasulullah SAW. Nah, jadi aneh mereka itu, aneh sekali itu. Nah demikian juga ini, kalau mereka nggak percaya sama sunnah, nggak percaya sama hadis, berarti rukun iman itu nggak ada. Nggak ada 6 maksudnya itu. Rukun Islam nggak ada juga, malah rukun Islam penyebutannya nggak ada dalam Al-Quran itu. Tetapi mereka menetapkan rukun Islam itu ada 5, rukun iman itu ada 6. Dari mana? Dari hadis juga. Maka itu Al-Quran tidak bisa dipisahkan dari hadis. Al-Quran itu sumber hidayah global, menjelaskan hukum secara global. Nanti hadis itu yang memerinci. Sehingga kalau kita butuh rincian, kembalinya ke hadisnya Rasulullah SAW. Nah, jadi intinya kalau kita perhatikan itu, kalau kita baca Al-Quran itu penyebutan rukun iman itu nggak sampai 6. Ada disebutkan 5, ada juga 4. Tapi kalau yang terakhir yaitu iman kepada takdir itu disebutkan dalam ayat yang berdiri sendiri. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Tapi tidak disusun dengan kullun amana billah, semuanya beriman kepada Allah, malaikat, itu nggak disebutkan seperti itu. Pertanyaan, lah kenapa kok takdir itu nggak disebutkan dalam Al-Quran dalam konteks susunan iman? Kullun amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Semuanya beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan nabi. Kenapa kok takdir tidak disebutkan di situ berurutan? Kenapa kok iman kepada takdir itu disebutkan dalam ayat yang berdiri sendiri? Tidak disebutkan berurutan seperti itu. Maka kata para ulama, karena iman kepada takdir masuk dalam pembahasan iman kepada Allah. Ini jadi kalau kita perhatikan, berarti rukun iman itu sebenarnya itu 5. Kalau kita lihat pembahasannya itu, pembahasannya apa yang dibahas itu? Allah yang pertama, Allah sendiri, kemudian malaikat sendiri, kemudian kitab sendiri pembahasan sendiri, kemudian Rasul berdiri sendiri pembahasan, kemudian hari akhir berdiri sendiri. Sedangkan iman kepada takdir itu nggak berdiri sendiri, dia masuk dalam pembahasan iman kepada Allah. Kenapa? Karena konsekuensi kita beriman sama Allah, konsekuensinya apa? Kita beriman kepada nama Allah, kita beriman dengan sifat Allah, dan kita beriman sama perbuatan Allah. Dan takdir termasuk perbuatan Allah Ta'ala. Nah, sehingga apa? Iman kepada takdir itu sebenarnya masuk dalam pembahasan iman kepada Allah Ta'ala. Pertanyaan, tapi kenapa dalam hadis kok dipisahkan? Iman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, takdir, itu juga disebutkan dalam hadis itu. Kalau Al-Quran nggak disebutkan. Al-Quran nggak disebutkan, kenapa? Karena iman kepada takdir masuk iman kepada Allah Ta'ala. Pertanyaan, dalam hadis kenapa dibedakan? Kenapa dibedakan? Karena banyak orang yang mengingkari takdir. Iman kepada Allah itu kan yang paling banyak diingkari. Nanti ada beberapa poin yang nanti kalau kita masuk ke iman kepada Allah, konsekuensi kita beriman sama Allah itu apa? Iman kepada wujud Allah, kita beriman kepada sifat Allah, beriman sama nama Allah, beriman yang keempat, beriman sama perbuatan Allah. Nah dari 4 ini yang paling banyak diingkari iman kepada takdir. Oleh karena itu ketika iman sama takdir itu perkara yang paling banyak diingkari, maka dalam hadis itu berdiri sendirikan. Dalam hadis itu berdiri sendiri. Kenapa? Karena itu paling banyak diingkari. Walaupun apa? Walaupun kalau secara pembahasan itu iman kepada takdir itu masuk dalam pembahasan iman kepada Allah Ta'ala. Karena itu termasuk pembahasan tentang perbuatan Allah Ta'ala. Nah, jadi seperti itu. Maka itu di dalam Al-Quran iman kepada takdir tidak dibarengkan.
dengan iman-iman yang lain, karena itu masuk dalam iman pertama kepada Allah Ta'ala. Sehingga dalam hadis, kenapa kok berdiri sendirikan sekarang dalam hadis itu? Iman kepada takdir itu disebutkan nomor 6 karena terlalu banyak yang mengingkari. Kalau mengingkari wujud Allah itu hanya orang-orang yang mengingkari fitrahnya mereka. Mengingkari malaikat itu hampir jarang sekali. Banyak orang itu percaya, hatta orang kafir, cuma gambaran malaikat yang berbeda, digambarkan dengan sosok perempuan yang memiliki sayap warnanya putih, bawa tongkat. Nah itu kemudian ngabulkan dengan ini kayak gini nih, yaitu gambarannya apa di film-film itu peri. Nah itu jadi digambarkan apa, malaikat itu perempuan, dan itu kan keyakinannya orang-orang Arab jahiliyah. Nah jadi seperti itu, jadi ada gambarannya dibedakan, tapi mereka percaya ada malaikat. Kemudian percaya kalau di beberapa agama mereka menamakan malaikat dengan dewa. Dewa itu kan malaikat, dewa matahari, ya kan? Itu kan malaikat. Nah, jadi intinya seperti itu. Jadi intinya mereka beriman, mereka percaya, cuma gambarannya berbeda. Nah, jadi ketika iman sama takdir itu paling banyak diingkari, hatta yang ingkari siapa? Hatta orang muslim. Banyak orang muslim pun nanti akan mengingkari takdir. Nanti akan kita bahas masalah takdir itu. Itu banyak mengingkari. Akhirnya apa? Rasulullah SAW itu mengeluarkan pembahasan iman kepada takdir, dibuat sendiri supaya faham, supaya tidak rancu, karena banyak kerancuan di sini. Akhirnya dijelaskan sendiri, berdiri sendiri, namanya iman keenam, al-atwatu minabil qadari khairihi wa syarihi, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, jadi dalilnya seperti ini. Jadi kalau kita tanya misalkan dalil rukun iman itu ada 6, maka kita katakan dalilnya dalam Al-Quran, cuma dalam Al-Quran disebutkan cuma 5, mayoritas itu ada 5. Nah kenapa kok 5? Karena iman kepada takdir masuk pembahasan iman kepada Allah Ta'ala. Kalau kita pengen tahu secara lengkap rukun iman ada 6, kembalinya kepada hadis Rasulullah SAW, hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya nanti insya Allah kalau pembahasan secara sendiri-sendiri iman kepada Allah, malaikat, kitab, nanti akan kita bahas satu persatu, dan mungkin pembahasannya panjang. Apalagi nanti kalau masuk ke takdir, ya kita nggak terlalu panjang-panjang, karena kalau kita mau bahas panjang sekali itu pembahasannya banyak sekali yang akan kita bahas itu. Cuma minimal orang itu tergambar, saya beriman sama takdir itu maksudnya apa? Apa yang saya yakini itu apa? Saya beriman kepada malaikat, apa saya yakini tentang malaikat itu? Nanti insya Allah konsekuensi dari iman sama setiap rukun itu nanti insya Allah akan kita bahas satu persatu. Ya mungkin sampai di sini pembahasan kita. Insya Allah ke depan atau pertemuan berikutnya kita akan masuk iman kepada Allah Ta'ala, dan beriman kepada Allah itu konsekuensinya apa, nanti insya Allah akan kita jelaskan pertemuan berikutnya. Sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.